Jadi untuk materi perkuliahan kali ini, ya tentunya yang kita lakukan, yang sekarang kita bahas, ya untuk mengenai fungsi dasar manajemen di farmasi dan sistem informasi manajemen. Ya. Jadi untuk materi di sini, ya sudah kelihatan screen share yang saya berikan belum? Sudah ada share screen-nya? Bentar, belum ada Pak. Udah ada Pak. Sudah. Oke. Ya. Baik, jadi untuk perkuliahan hari ini kita bahas dua bab, ya fungsi dasar manajemen di bidang farmasi dan satu lagi adalah sistem informasi manajemen. Ya, jadi tentunya di sini ya untuk apa kita melakukan manajemen? Ya tentunya adalah untuk pengelolaan. Ya, bagaimana caranya kita melakukan pengelolaan? Tentunya di bidang farmasi ini seperti perbekalan farmasi yang kita ketahui, di sini kita perbekalan farmasi adalah merupakan suatu baik obat, bahan baku obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, ya. Nah itu adalah tugas farmasis bagaimana caranya memanage, ya. Tentunya memanage di sini yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana nantinya kita mengelola baik dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pengawasan dan pelaporan. Ya. Jadi di sini apa saja yang dikelola, ya, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pencatatan, pendistribusian, pengawasan dan pelaporan. Nah sekarang kita lihat di sini dalam melakukan perencanaan. Dalam perencanaan yang harus kita perhatikan adalah meramal suatu kebutuhan akan perbekalan farmasi, alkes, dan PKRT. Ya. Jadi kita bisa meramal. Meramalnya ini dari segi apa? Ya, nanti kita setelah UTS, ya mungkin nanti kita bagaimana caranya menghitung obat yang akan kita sediakan dalam baik itu 1 tahun maupun per semester. Jadi perencanaan di sini bisa menggunakan metode konsumsi dan juga metode epidemiologi. Ya. Metode konsumsi itu yang bagaimana? Tentunya adalah metodenya di sini yang digunakan adalah menggunakan metode penggunaan tahun lalu. Jadi penggunaan tahun lalu itu yang bagaimana? Misalnya dalam 1 tahun 2019 penggunaan paracetamol ada 1.000 botol atau 1.000 pot paracetamol yang di dalam 1.000, dalam isinya satu pot itu adalah 1.000 tablet. Nah di sini ya otomatis kita tahu pemakaian yang tahun lalu dan juga kita harus tahu buffer stok, berapa persen buffer stok yang akan kita sediakan. Dan begitu juga berapa banyak ya stok yang masih tersedia. Nah, di sini perlunya perencanaan ya. Dalam 1 tahun jangan sampai obat tersebut tidak berjalan atau tidak bergerak, bahkan menjadi slow moving. Ya. Jadi tugas kita memanage di sini bagaimana dari perencanaan terlebih dahulu yang harus kita perhatikan. Nah, contohnya di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu pedomannya adalah formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit di sini, ya, dia acuannya dalam daftar obat esensial. Nah, selain
daftar obat esensial sebagai pedoman dalam formularium rumah sakit, ada standar-standar terapi yang telah ditetapkan untuk penyakit-penyakit tertentu yang ada di rumah sakit. Nah, ini kalau untuk perencanaan di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau untuk di apotek? Tentunya kalau di apotek yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana memprediksi dalam kurun waktu tertentu dengan jenis penyakit sering yang terjadi dan obat yang sering diresepkan oleh dokter. Jadi obat itu harus kita rencanakan. Kalau emang betul-betul itu adalah obat untuk penyakit tertentu. Ya. Jadi ini harus kita tahu seberapa banyak kebutuhan ya dalam kurun waktu tertentu itu yang bagaimana. Nah, tentunya perencanaan-perencanaan di sini selain di rumah sakit, apotek, klinik, ya, maupun puskesmas, ya, puskesmas nanti berbeda. Ya, perencanaannya bagaimana? Biasanya lakukan perencanaan itu adalah kalau puskesmas dinas kesehatan. Jadi puskesmas hanya meminta melakukan pengadaan saja. Pengadaan. Jadi perencanaan kalau di puskesmas itu dia tidak melakukan perencanaan, tapi dia melakukan pengadaan. Dimintanya dari mana? Pengadaan ini adalah dari dinas kesehatan setempat. Ya, contohnya puskesmas yang ada di daerah Cibinong, berarti dia minta untuk obat, kesediaan obat itu diminta dari dinas kesehatan kabupaten. Ya, begitu juga kalau misalnya puskesmasnya ada di dekat kampus kita, puskesmas Bogor Baru, berarti di kota, berarti yang mintanya adalah dinas kesehatan kota. Ya, nah begitu ya. Apa bedanya perencanaan pengadaan? Jadi pengadaan di sini hubungannya adalah bagaimana realisasi dari perencanaan. Apakah terrealisasi sempurna atau 100% realisasi, nanti dicek bagian pengadaan. Ya, yang dikaitkan atau dicek ya dengan melakukan perencanaan apakah 100% enggak dari perencanaan yang dari pengadaan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya selain pengadaan di sini adanya penyimpanan. Nah, kita sebagai seorang farmasis juga di sini bagaimana caranya menyimpan ya agar suatu obat tersebut tidak cepat rusak. Tentunya kita harus tahu ya penyimpanan obat ya untuk masing-masing obat, semuanya penyimpanan obat itu ya ada yang berdasarkan suhu, ada yang berdasarkan alfabetis, ada yang berdasarkan farmakologis ya. Biasanya kalau untuk menjaga atau menjamin mutu tentunya yang berhubungan dengan suhu, ya kita harus tahu. Kalau untuk obat diletakkan di tempat yang sejuk. Berarti pada suhu 8-15 derajat Celcius. Kalau yang beku 0-2 derajat Celcius. Suhu kamar 15-25 derajat Celcius. Ya. Jadi ini ya penyimpanan juga kita harus perhatikan. Ya, karena kenapa? Obat ini kan fatal. Kegunaannya dikonsumsi oleh pasien. Ya, kalau seandainya obat itu rusak, bahkan kalau obat itu expired date, otomatis akan bersifat racun. Ya, jadi inilah ya. Jadi kita harus bisa menjaga persediaan agar obat tersebut aman dikonsumsi dalam kondisi yang baik, bermutu sampai ke tangan konsumen. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan pencatatan. Jadi semua yang mencakup pengeluaran, pemasukan itu harus dilakukan pencatatan. Ya, baik ya pencatatan obat expired date, obat yang telah rusak, obat yang keluar,
obat yang masuk itu semuanya dilakukan pencatatan. Di mana dilakukan pencatatannya? Ada dilakukan pencatatannya di kartu gudang, di kartu rak, dan juga dicatat kalau itu secara manual. Dan juga dicatat di dalam komputer, dimasukkan, diinput ke dalam komputer. Ya. Nah ini semuanya harus dilakukan pencatatan. Selanjutnya pendistribusian, ya. Nah pendistribusian ini tentunya seorang farmasis juga di sini bagaimana caranya kita bisa menyediakan obat tersebut. Menyediakan obat tersebut yang harus kita perhatikan sebelum kita mendistribusikan, ya. Kita harus melihat apakah resep ini murni, dalam arti kata apakah resep ini betul-betul adalah sah. Banyak sekarang resep yang dipalsukan. Ya. Jadi nah ini kehati-hatian kita. Waktu pada saat menerima resep, kita harus dilihat dulu keabsahan dari resep tersebut. Apakah resep tersebut sah apa tidak, yang dilihat apanya. Pertama resep dokternya. Dokternya itu yang bagaimana? Tentunya dokternya ini surat izin prakteknya sudah ada, masih berlaku apa tidak. Jangan terima resep tanpa ada surat izin praktek dokter. Ya. Karena ini sekarang ya yang terjadi di Kota Bogor banyak resep-resep palsu golongan psikotropik itu dipalsukan. Padahal surat izin praktek dokternya sudah tidak berlaku. Ya, nah inilah kita harus kehati-hatian ya sebelum kita melakukan pendistribusian atau menyediakan obat tersebut ya sebelum kita berikan kepada konsumen. Ya, nah screening resep apa saja selain kita lihat keabsahan, ya, yang kita lihat sendiri apa? Obatnya. Obatnya bagaimana? Ya. Apakah obatnya ini sesuai enggak dosisnya? Nah, ya, tentunya kalau sudah sesuai obat yang diberikan kepada pasien, nah yang harus kita baru kita bisa distribusikan baik itu secara efektif maupun secara efisien. Nah, setelah pendistribusian, kita harus ada pengontrolan di sini. Pengontrolan disebut dengan pengawasan, ya. Yang kita awasin dari catatan dan dokumen-dokumen yang kita miliki. Dan begitu juga kita harus melakukan pelaporan, ya, baik pelaporan dari perbekalan farmasi, narkotika maupun psikotropik. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, ya. Perencanaan ya bisa dilakukan dengan cara dulmatic. Ya, dulmatic ini bagaimana? Pengadaan persediaan berupa perbekalan farmasi, Alkes dan PKRT harus sesuai dengan tujuan atau rencana yang sebelumnya. Tujuannya apa? Di sini pengadaan persediaan. Yang harus kita perhatikan di sini ya harus kita lihat bagaimana pengadaannya, apakah sudah sesuai, realisasinya apa tidak. Nah, kalau Redmatic, pengadaan harus sesuai dengan hak atau kemampuan. Nah, jadi di sini tergantung dari anggaran yang diberikan atau dari obat-obat apa saja yang vital. Obat-obat yang termasuk ke esensial apa dan non-esensial bagaimana. Nah, ini hubungannya dengan dana. Ya, jadi alokasi dananya bagaimana? Untuk yang diatur. Obat-obat yang vital itu adalah obat-obat yang menyangkut kehidupan ya dari si pasien. Jangan sampai tidak ada. Dan biasanya harga mahal ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan terhadap alokasi dana. Dan begitu juga yang esensial, E itu esensial, N itu adalah non-esensial. Ya, nah ini secara Redmatic. Kalau secara Redmatic,
ini harus sesuai dengan ketentuan biasanya. Harus sesuai dengan Permenkes, harus sesuai dengan undang-undang, ya. Harus sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM, ya. Jadi ini wetmatic. Jadi perencanaan bisa ada 3, ada dogmatic, pragmatic, dan wetmatic. Kita lanjutkan ke penyimpanan, ya. Penyimpanan adalah kegiatan penyimpanan dan penyaluran yang menerima barang dan dokumen-dokumen pendukung. Jadi waktu saat kita menerima barang, ya, kita harus memperhatikan surat pesanan. Ada surat pesanan, ada surat pengiriman barang, ada faktur barang. Ya. Jadi ini harus kita sesuaikan. Kadang ya, ini yang terjadi ya. Kalau untuk medrep, medical representative, biasanya kita tidak memesan obat A. Misalnya kita hanya memesan 5 obat. 5 item obat. Biasanya suka dikirim 7. Nah ini kadang hati-hati. Ya, jadi kita harus akuratkan dulu, sesuaikan dengan pesanan kita. Nah surat pesanan ini sama nggak sama surat pengantar barang atau surat pengiriman barang? Sesuai nggak jumlahnya, itemnya dengan faktur barang? Ini harus kita cek. Ya kalau menerima barang, terus itu kalau memeriksa barang, yang kedua, selain kita mengecek surat pesanan, kita harus memeriksa berapa jumlahnya. Ya, berapa nomor batch-nya, ya, mutunya bagaimana obat tersebut, apakah masih baik, layak apa tidak. Tanggal kadaluarsa juga kita harus cek, merek dari obat, mau merek paten maupun merek obat generik, ya, harga juga harus kita perhatikan, ya, diskonnya ada nggak diskonnya, ya nanti harus diperhatikan. Ya, kita cek. Nah, setelah menerima barang, oke, ada surat pesanannya oke, fakturnya oke, sudah ada, jumlahnya betul, sesuai, ada nomor tanggal, ada tanggal kadaluarsanya, nomor batch number, ya, jumlahnya berapa, harganya berapa, barulah kita lakukan penyimpanan. Ya. Jadi penyimpanan harus diperhatikan stabilitas obat. Ya. Stabilitas obat ini hubungannya dengan tadi suhu. Ya. Ada obat yang tidak tahan pada suhu kamar. Harus disimpan pada suhu dingin. Ya. Terus itu obat juga dalam mengatur bisa untuk menggampangkan atau memudahkan dalam pendistribusian, kita bisa menggunakan sistem alfabetis. Ya, jadi A B C D E kamu ngaturnya obat tersebut, ya. Karena kenapa? Menggampangkan, ya. Dalam nanti resep kamu mengambil obat gampang. Bisa obat tersebut disimpan, ya, secara farmakologis. Farmakologis itu apa? Jadi obat diabetes ya, obat diabetes saja yang disimpan. Obat darah tinggi, ya, obat hipertensi saja. Ya, jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan penyakit. Ya. Nah, itu secara farmakologi penyimpanannya. Ada lagi penyimpanan itu berdasarkan sistem FIFO dan FIFO. Fast in, fast out, dan fast expire, fast on. Jadi obat yang pertama masuk, itulah pertama sekali dikeluarkan. Jadi, misalnya obat kita masih ada tersedia. Misalnya ada 2 box. Ya, di rak. Ada 2 box nih. Kita pesan lagi untuk beli 3 box. 3 box misalnya amoxicillin. Sementara stok kita masih ada 2 box di rak. Jadi nanti kalau seandainya datang yang 3 box, ini kita taruh di belakangnya. Ya. Jadi jangan kita tumpuk. Nah, itu phase in, phase out. Jadi obat yang lama dulu yang dikeluarkan. Ya. Jadi obat yang lama yang dikeluarkan. Obat yang baru ditaruh di belakang. Ya.
Oke, nah phase expire, phase out itu juga sama. Obat yang expired date itulah yang dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ya, selain itu ya, tempat penyimpanan juga harus diperhatikan ya. Golongan narkotika harus ditaruh di lemari narkotika ya. Itu ya. Jadi nggak sesuai, nggak apa, harus sesuai ya. Harus sesuai ya. Nah, itulah bagaimana caranya kita mengelola atau memanage dari perbekalan farmasi. Terus selanjutnya harus memeriksa secara berkala barang-barang yang hilang atau yang rusak. Obat yang hilang atau yang rusak itu yang bagaimana? Ya, tentunya kita melakukan stok opnam. Ya, stok opnam yang paling bagus dilakukan ya sebulan sekali, akhir bulan. Ya, jadi obat-obat itu betul-betul terjaga ya dari kehilangan, dan kita juga tahu obat-obat yang expired date yang mana saja, obat-obat yang rusak itu apa saja. Jadi kelihatan ya di sini. Kita harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Terus harus kita juga dalam melakukan, karena kenapa? Apotek ke apotek boleh mengeluarkan obat atau mengirim obat. Apotek boleh mengirimkan obat ke klinik. Apotek boleh mengirimkan obat ke rumah sakit. Nah, kalau seandainya kita melakukan dispensing, ya, penjualan dari apotek ke apotek, dalam melakukan pengepakan, ya, harus kita menyiapkan dokumen, ya. Ada dokumennya tadi apa saja? Ada surat pesanan, ada surat pengiriman barang, satu lagi adalah surat faktur barang. Ya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengirim barang dokumen? Ya, harus ada arsip. Arsipnya itu ya ini. Surat pesanan barang, ada surat pengiriman, ada faktur. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita mengadministrasikan keluar masuknya barang dengan tertib? Ya. Nah, harus kita administrasi, harus tahu. Ya. Harus dicatat. Misalnya di rak. Kita mengambil obat di rak ya, atau di lemari. Otomatis yang harus kita perhatikan apa untuk di rak di sini? Kita tulis di kartu rak. Setelah kita tulis di kartu rak bahwa kita ambil barang, baru nanti dipotong, dimasukkan ke dalam, dicatat lagi ke kartu gudang. Ya. Nah, jadi harus betul-betul semua tercatat, teradministrasi, dan juga kita harus bisa menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kerja dalam menyimpan obat. Ya. Selanjutnya kita lanjut faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam penyimpanan. Ya. Pertama, keamanan dari kebakaran, tenaga manusia yang seefektif mungkin. Ya. Ruangan juga sama, harus efektif, harus bisa memelihara gedung, menciptakan suatu sistem yang lebih efektif, ya, menggunakan metode FIFO dan FEVO yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, supaya kenapa obat tersebut supaya jelas ya. Jadi obat yang, karena obat ini kan dia memiliki jangka atau tempo waktu. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya gudang farmasi ya yang harus diperhatikan di sini pada saat penerimaan. Pada saat penerimaan ya tentunya harus melakukan penyimpanan. Penyimpanan itu yang bagaimana? Ya, tentunya penyimpanan obat tersebut bagaimana caranya kita menyimpan di gudang secara baik. Tentunya kalau di gudang itu kan banyak obat-obat yang dalam bentuk dus, obat-obat yang dalam bentuk kardus. Bagaimana caranya? Harus di bawahnya ditaruh di
kasih palet. Ya, tahu palet? Tahu palet enggak? Palet tahu nggak bentuknya gimana? Kayu yang bolong, ya nanti kamu cari palet itu yang bagaimana. Ya, jadi tidak boleh obat dalam bentuk kardus langsung ditaruh di lantai. Kenapa tidak boleh? Karena akan lembab dan itu akan terjadi jamur atau rayap. Maka obat tersebut akan jadi rusak. Ya, jadi bawahnya itu harus dikasih palet terlebih dahulu. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan ya dalam menerima, menyimpan dan memelihara ya obat tersebut supaya betul-betul obat tersebut aman. Ya. Jadi aman itu yang bagaimana? Ya otomatis dia obat tersebut tidak akan rusak. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk di gudang. Ya, selanjutnya pendistribusian untuk di gudang farmasi juga di sini ya harus sesuai dengan apa yang dipesan ya untuk misalnya kalau di rumah sakit ya gudang farmasi itu memenuhi kebutuhan masing-masing depo. Baik itu depo rawat inap, depo rawat jalan, depo OK, kamar operasi, depo UGD, ya. Ada lagi depo ICU. Itu bagaimana caranya? Nah, tentunya di sini dalam pendistribusian nanti kita lihat bagaimana pendistribusiannya di rumah sakit. Ya, ada sistem unit dose, ada sistem floor stock, ya. Jadi ini juga di gudang farmasi, bagian gudang ini betul-betul harus memperhatikan hal ini. Nah, di gudang farmasi juga melakukan penyiapan, penyusunan perencanaan, baik dari segi pencatatan, pelaporan, ya, dan penggunaan obat, alkes maupun perbekalan farmasi. Terus selanjutnya pengamatan, kita lihat di sini, ya, di gudang farmasi harus melakukan pengamatan, ya, obat bagaimana caranya obat tersebut akan didistribusikan dan melakukan urusan tata usaha. Ya, jadi gudang farmasi sebetulnya harus melakukan pencatatan, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya puskesmas. Kalau di puskesmas yang bagaimana? Ya, tentunya puskesmas di sini ya melakukan perencanaannya sesuai dengan daftar obat esensial. Jadi dia minta obatnya itu ke dinas kesehatan, ya, dinkes kabupaten atau kota untuk minta ke pengadaan. Jadi ada namanya itu LP2PO kalau nggak salah ya. Itu dia permintaan untuk obat ke dinas kesehatan baik di kota maupun di kabupaten, tergantung dari lokasi puskesmasnya berada. Jadi yang melakukan perencanaan adalah dinas kesehatan, ya. Jadi yang melakukan pengadaan, ya, minta obatnya itu puskesmas minta ke dinas kesehatan. Nah penggunaannya di puskesmas, nah di sini harus dilihat ada yang disebut dengan sistem satu pintu, ya. Jadi tergantung masing-masing poli, ada poli gigi, poli umum. Jadi harus sesuai resep obat yang diambil di kamar obat. Ya. Jadi obat tersebut, ya, kamar obat ini adalah di apoteknya puskesmas. Dan begitu juga di puskesmas tetap melakukan pencatatan dan pelaporan untuk dilaporkan ke dinas kesehatan baik kota maupun kabupaten. Ya. Nah untuk rumah sakit kita lihat di sini, kalau untuk rumah sakit sendiri, ya pengelolaan obat harus dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit, ya, secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah instalasi farmasi rumah sakit di sini melakukan prosedur perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemantauan obat. Terus instalasi farmasi rumah sakit harus mewajibkan melaporkan kepada direktur rumah sakit atas penyimpangan penulisan resep yang dilakukan oleh dokter. Jadi pengelolaan obat ya, jadi semuanya ini wajib ya, baik di instalasi farmasi ya, dia harus membuat prosedur perencanaan pengadaan dan juga mencatat dan melapor ya adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, sekarang kita lihat pengelolaan di rumah sakit ya dapat dilakukan dengan cara ada prescribing. Ini adalah metode persepan perorangan ya. Jadi kamu misalnya berobat di rumah sakit, misalnya di poli umum, kamu dikasih resep, terus kamu langsung ke apotek. Nah, itu namanya persepan perorangan. Persepan persediaan obat di ruangan, biasanya ini adalah di UGD. Jadi, ini hanya obat-obat yang disiapkan di masing-masing depo. Ya. Nah, kalau unit dose dispensing, nah ini adalah obat ke pasien, 1 dosis pemakaian untuk 1 kali. Nah, ini ya supaya efisien, biasanya ini adalah untuk ruang rawat inap. Ya. Jadi dibikinlah sistem UDD ya. Jadi UDD ini adalah sistem unit dose dispensing. Jadi pasien hanya menggunakan obat yang diminum saja, hanya 1 kali minum. Ya, jadi ini adalah untuk memberikan pelayanan agar pasien itu puas. Biasanya digunakan untuk pasien rawat inap. Nah, pengawasan di sini yang dilakukan apa saja? Tentunya yang harus diperhatikan yang pertama sekali adalah harga. Harga ya, harga barang yang dibeli ini kalau bisa seefisien mungkin. Cari distributor yang betul-betul harganya lebih murah. Betul-betul dia memberikan diskon karena bisa menguntungkan dari apotek, klinik maupun rumah sakit kamu nantinya. Ya. Jadi banyak sekarang, kayak sekarang ya yang terkenal itu adalah produk IFAR. Produk IFAR ini dia lebih murah. Ya, kata ya ini lagi laris sekali ya, produk IFAR ini. Ya, karena harganya lebih murah. Ya, jadi harga juga harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita membeli harga yang lebih mahal. Ya, cari distributor yang lebih bagus, obatnya lebih bisa bermutu. Ya, terus itu kita juga harus mengetahui bagaimana caranya kita menyediakan obat-obat yang mahal, tapi obat tersebut supaya tidak terjadi kerugian, jadi kita nggak menyediakan. Tapi kita punya channel. Nah, ini harga-harga ini juga harus diperhatikan. Terus biaya yang dikeluarkan, ya, biaya kirim, ya, biaya transportasi, ini juga harus diperhatikan. Terus prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Ya. Terus kesesuaian barang, ya, kecocokan terhadap barang, kualitas barang, obat kadaluarsa bagaimana. Terus itu tertib dalam pencatatan dan pelaporan. Ya, nah ini pengawasan-pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan persediaan farmasi. Nah, ada beberapa macam catatan. Ya. Pertama, untuk di rumah sakit itu permintaan pembelian, ada surat pesanan, berita acara penerimaan barang, catatan persediaan, dan surat bukti pengeluaran barang. Ya. Nah, ini contoh-contoh untuk di apotek. Ya. Nih, kalau ini masih, tapi masih banyak apotek yang memakai ini. Ya. Jadi, ini adalah di sini yang dilakukan di apotek, ya. Kalau untuk penjualan obat-obat bebas, ya, nanti ditotalkan dalam 1 hari, biasanya gini, ada TTK biasanya kerja ada 2 orang. Jadi 2 orang ini shift pagi sama shift sore. Ya. Jadi pada saat pergantian shift, nah ini harus serah terima ini. Ya. Baik itu penjualan obat bebas maupun penjualan resep. Berapa jumlah nominal rupiahnya. Ya.
Nah, ini caranya kita memanage, ya. Jadi pembagian sip ini juga serah terima dari obat bebas sama obat resep. Nah, ada selain itu pencatatan, ini ada buku pembelian. Buku pembelian di sini ada tanggal pembelian kapan, ya, PBF nomor fakturnya berapa, PBF-nya apa, ya, nama obatnya, batch number-nya berapa, jumlahnya, ada diskon juga, ya. Nah, ini harus dicatat di dalam buku pembelian. Ya, kalau kita membeli obat di PBF. PBF itu adalah pedagang besar farmasi. Terus buku pembayaran. Kita pembelian obat ya supaya aliran kas tetap terjaga. Nah, tentunya di sini kita melakukan time of payment. Pembayaran dengan tenggang waktu. Nah, jadi di sini buku pembayaran untuk apa? Adalah untuk melihat ya, ada nomor faktur mana yang kita belum bayar. Ada jatuh temponya kapan. Ya. Yang lebih bagus ya betul ya kalau seandainya kita melakukan jadi kita pembelian obat itu secara kredit ya untuk menjaga supaya aliran kas itu berputar. Kalau seandainya kita langsung beli cash, uang kita nggak ada. Untuk memutarkan uang itu bagaimana? Nah, itulah makanya harus ada di sini buku pembayaran ya yang bisa mengumpulkan dari faktur-faktur. Terus buku setoran harian ya. Nah, ini pendapatan gabungan tadi. Obat bebas sama obat resep ya. Nah, buku stok obat. Nah, ini yang saya bilang, ini adalah kartu stok nomor, nama obat, stok obat biasanya ditaruh di dalam rak. Nah, ini kartu stok barang. Nah, ini kartu gudang biasanya. Ya. Jadi ini bentuknya ada jenis barangnya. Satuannya apa? Pot, piece, ya, pieces, ya, atau dalam bentuk tube, bentuk vial, ya. Nah, nomor kartunya berapa? Merek yang terdaftarnya apa, ya. Jadi nanti ini diabjadkan ya untuk memotong kartu gudang. Kalau ini adalah kartu rak, ini adalah kartu gudang. Ya. Nah, buku defekta juga ini dalam pencatatan ya. Bagaimana caranya kita memesan di sini adalah barang yang akan kita pesan. Jadi stok sudah menipis, kita langsung tulis buru-buru di buku defekta. Ya. Jadi sisa stoknya tinggal berapa nih? Kebutuhan yang kita butuhkan berapa? Jadi jangan sampai terjadinya suatu kekosongan di apotek. Ya, nah inilah fungsi buku defekta. Terus selanjutnya buku pengeluaran narkotika dan psikotropika juga di sini sama, ya, ditulis dan dicatat, ya. Jadi nama obatnya, jumlah, dokter dan alamat. Nah, ini laporan pemakaian narkotika. Sekarang laporan pemakaian narkotika ini sudah pakai sistem online, sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropik atau disebut dengan SIPNAP. Ya, laporan SIPNAP. Ya, nah, kalau dulu tapi ini tetap dibuat laporan SIPNAP itu langsung ke Dinkes dan langsung online ke Badan POM. Ya, jadi ini materi manajemen administrasi ya di farmasi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan. Tadi kita sudah bahas ada rumah sakit, ya, ada apotek, ya, bagaimana cara perencanaan, pengadaan, pencatatan, pelaporan, ya, dan pengawasan. Ya, jadi ini materi untuk fungsi manajemen farmasi ya di pelayanan baik rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik ya yang kita lihat barusan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Jelas?
Ya, Oke, Mau nanya Pak, boleh. kalau obat yang expired terus diretur itu bisa nggak Pak? Obat expire itu diretur bisa, Diretur ke tergantung. PBF? Betul. Biasanya PBF memberikan waktu itu ada yang PBF 6 bulan sebelum expire date. Jadi, nah kita harus mengontrol, harus mengawasi di sini. Yang kita awasi apa? Lihat expire date-nya sudah mendekati 6 bulan. Kalau belum melewati 6 bulan, kita telepon PBF-nya. Boleh diretur. Jadi dikembalikan lagi ke PBF-nya. Tapi ada PBF yang waktunya ya tidak boleh dalam 1 tahun. Ada PBF barangnya tidak bisa diretur. Jadi kita harus pintar-pintar di sini cari PBF ya yang bisa-bisa. Jadi jangan sampai terjadinya kerugian. Bisa, obat itu bisa diretur. Makanya kita sebelum memesan kita harus tanya dulu nih PBF-nya bisa retur nggak ya. Nah ini strategi kita ya. Jadi nah ini caranya kita jadi nanti win-win solution antara PBF dengan rumah sakit atau apotek tempat kamu bekerja nanti. Ya, gitu caranya. Strateginya begitu. Oke, ada lagi? Enggak ada? Kita lanjutkan selanjutnya ke materi selanjutnya, sistem informasi manajemen. Oke. Sistem informasi manajemen. Sudah ada belum? Di share screen? ada Pak. Sudah ya? Ada Pak. Oke, kita lanjut ke sistem informasi manajemen. Nah, semuanya pencatatan itu yang tadi banyaknya di apotek, ya rumah sakit. Kalau yang tadi yang saya jelaskan itu masih secara manual. Kenapa saya bilang secara manual? Sekarang sudah adanya kemajuan teknologi dan informatika, makanya sekarang di sini orang sudah menggunakan namanya disebut dengan sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini merupakan suatu sistem yang merupakan bagaimana adanya input, ada proses dan output. Inputnya ini bagaimana? Kita harus bisa memasukkan input ke dalam suatu program. Ya. Jadi diusahakan baik ya kayak kita lihat saja ya. Kayak kamu misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart. Itu kalau seandainya kamu belanja itu kan diinput di komputer enggak? Diinput di komputer kan? Nah, itu sudah menggunakan sistem dia. Jadi langsung kepotong langsung di dalam kartu gudang. Kartu stoknya langsung terinput. Itu juga langsung linknya ke pusat. Ya. Jadi sistem informasi manajemen inilah yang sekarang sangat membantu. Apalagi sekarang ada yang rumah sakit, sekarang yang bagaimana? Rumah sakit di sini. Jadi kita nggak perlu lagi baca cakar ayamnya dokter, resep dokter. Jadi dokter habis memeriksa pasien, itu dokter langsung memasukkan, membuat resep itu menggunakan komputer, langsung menggunakan kode. Jadi lebih enak sekarang dengan adanya kemajuan teknologi informatika. Kayak kita juga sekarang kuliah online. Kuliah online materi untuk absensi di e-kampus. Nah, itu e-kampus. E-kampus itu adalah disebut dengan sistem informasi manajemen. Jadi semuanya linknya nyambung. Ya, mau ke administrasi, ya mau ke akademik, maupun ke informasi-informasi di kampus. Semuanya sudah ada. Nah, itulah yang disebut dengan sistem informasi manajemen ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi informatika, sistem informasi manajemen ini sangat baik dan layak digunakan ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini, ini pengertian, ya. Ini langsung saja, ya bisa dibaca sendiri. Sekarang kita lihat, ya, yang harus kita perhatikan, ya, produknya dalam sistem informasi manajemen itu adalah informasi. Jadi produknya itu informasi, kayak saya memberikan, ya, memberikan materi di kampus. Saya upload, semua mahasiswa bisa nge-upload semua materi itu, betul nggak? Jadi semuanya bisa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi dari berbagai pihak. Fungsinya pengelolaan sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi. Nah, tentunya di sini kita lihat yang dilakukan di dalam sistem itu apa. Tentunya yang melakukan sistem tujuan dilihat dari manusianya, prosedur kerjanya. Jadi semuanya yang menginput itu adalah manusia. Terus itu dilakukan proses berdasarkan prosedur kerja menggunakan teknologi informatika, maka bisa membentuk suatu informasi. Informasinya apa? Baik teks, angka, gambar, dan suara. Terus itu yang inputnya ini manusia, yang memprosesnya itu adalah data, sistem. Nah, untuk teknologi informasinya itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang bisa memproses data. Ya, kayak kamu, ya, nilainya saya masukin nilai bla 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 bla, otomatis nilai kamu bisa jadi B, A, ya itu yang memproses dari e-kampus langsung, ya, itu caranya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang bisa mempengaruhi pengelolaan sistem informasi, sistem informatif manajemen dalam organisasi. Pertama, bisa menekan biaya, cost of running. Ya, jadi biayanya bisa tertekan, ya. Sekarang kita banyak kertas jarang kita gunakan sekarang, ya. Terus itu bisa menaikkan profit, keuntungan, ya, dengan adanya sistem informasi manajemen. Nah, di customer service untuk memudahkan pelayanan, ya. Jadi memudahkan pelayanan, nggak ada lagi ya bawa-bawa kertas, ke sana sini. Jadi link langsung ke divisi masing-masing, ya. Terus itu di dalam manajemen proses ini betul-betul tertib laksana dalam pengelolaan organisasi. Nah, sekarang kita lihat pengembangan sistem informasi manajemen, ya. Jadi semuanya, ya, ada yang di back office, ini input manusia, melakukan processing, ada yang di front office. Jadi semuanya ini mau di back office, semuanya itu tersimpan di dalam suatu server. Jadi server inilah nanti yang melihat adalah top manager. Kemarin kita sudah belajar, ya, ada top manager, ada middle manager, ada low manager. Jadi semuanya itu betul-betul informasi ini bisa dibaca oleh seorang manajer. Tentunya top manager adalah CEO atau owner. Ya, jadi inilah fungsinya dari perkembangan sistem informasi manajemen. Nah, sekarang kita lihat, ya. Ini, ya. Jadi semuanya ada bagian kepegawaian, divisinya, divisi bahan baku, divisi produksi, divisi logistik, marketing atau salesman, divisi koperasi. Nah, di sini top manager inilah, ya, yang mengambil keputusan dari masing-masing bagian, divisi, cabang maupun departemen. Jadi semuanya itu, ya, betul-betul menjadi mengkerucut. Nah, inilah sehingga sistem informasi manajemen ini yang disebut lebih efisien, lebih efektif, ya. Jadi ini yang dipakai sekarang, ya. Nah, sekarang sumber dayanya apa saja? Pertama manusia, yang kedua adalah alat, yang ketiga mesin, uang, data, dan informasi. Ya, betul. Ya, karena membeli server ini lumayan mahal, ya. Apalagi sekarang servernya ini berbasis internet, ya. Nah, tapi kedepannya itu memang betul-betul bisa jadi murah. Nah, sekarang kita lihat, nah, top manager di sinilah yang bisa mengelola, yang melihat, ya, dari semua yang ada
ya, dari manusianya bagaimana, ya, apakah efektif, apa tidak, ya. Nah, jadi informasi-informasi data inilah yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Nah, datanya apa? Tentunya adanya aliran fakta dasar, informasinya dengan cara yang berarti, dan di sini adanya sistem dari segi teknologi informasi. Ya, jadi sistemnya itu berlandaskan dari teknologi. Nah, bentuk-bentuk sistem informasi ada SIM, sistem informasi manajemen, ya. Ada sistem pendukung keputusan, ada sistem informasi eksekutif, sistem otomasi, ya, perkantoran, sistem pendukung palkar, dan sistem proses transaksi. Nah, bedanya apa sistem informasi versus teknologi informatika? Sistem informasi di sini adalah prosedur kerja, informasi orang dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi, nah, untuk supaya efektif dan lebih efisien. Kalau teknologi informasi itu adalah perangkatnya, ya, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi pemrosesannya itu menggunakan apa, alatnya apa, ya. Jadi itu bedanya antara sistem informasi dengan teknologi informasi. Nah, contoh-contoh sistem informasi kita lihat di sini, ya, ada sistem reservasi pesawat. Kita nggak perlu lagi, kalau dulu beli tiket pesawat, ya, kita harus ke kantor. Sekarang sudah online. Enak nggak? Enak kan ya, zaman sekarang ya. Sudah mau pakai apa namanya itu, kamu kalau mesen tiket pesawat, pakai apa? Aplikasi, Pak. Iya, aplikasi apa? Traveloka. Hah? Traveloka, pergi-pergi. Traveloka, pergi-pergi, iya kan? Enak kan sekarang? Nah, itu sistem informasi. Enak ya? Jadi kita nggak usah. Sistem kredit juga kamu, misalnya kredit handphone. Kredivo. Iya. Terus itu bayarnya di Indomaret, online kan sekarang ya? Enak sekarang. Iya, Pak. Iya, makanya. Kamu misalnya beli kosmetik, bayarnya juga di Alfamaret ya. Jadi itu lebih enak. Nah, itu sistem informasi manajemen. Jadi linknya itu nyambung ya. Terus pembayaran, mau bayar listrik sekarang enak. Kalau dulu zaman saya bayar listrik, aduh sampai ngantri. Bener ya, bayar listrik itu ngantri di loket, kita tunggu panggilan. Tapi sekarang sudah enak ya. Terus itu bikin SIM, ya. Kamu mau bikin SIM di mana aja bisa. Misalnya kamu, ya, orang Bogor bikin SIM di Jakarta bisa, ya. Terus sistem akademik, ya. Kalau kita di e-kampus, ya, e-kampus itu adalah sistem informasi manajemen, ya. Terus sistem logistik obat. Nah, ini yang hubungannya dengan instalasi farmasi pemerintah. Nah, ini hubungannya dengan Dinkes. Ya. Nah, ini juga sudah menggunakan sistem. Ya. Oke, nah ini kita lihat di sini. Ya, bahwa ini contohnya adalah sistem informasi manajemen di rumah sakit. Nah, sistem informasi manajemen rumah sakit ini mengumpulkan dari masing-masing, baik dari apotik, ya, instalasi farmasi, bagian keuangan, poliklinik, rekam medis, ya. Ini bagian billing, ini adalah pembagian pemberian biaya untuk harga obat dan biaya pemeriksaan dokter, terus bagian registrasi. Nah, ini semuanya, ya, ini semuanya nge-link, ya, nge-link, ya. Jadi data yang ada di registrasi ini nge-link ke billing. Setelah registrasi, ya, misalnya obat yang diresepkan oleh dokternya apa,
baru dicatat di rekam medis, baru ke poliklinik, ya. Nah, dari poli biasanya pasien itu kemana? Ke apotek untuk mengambil obat, baru ke instalasi farmasi, baru bayar, ya. Jadi semuanya ini ngeling. Nah, ini sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi semuanya ada dalam satu server, ya, database-nya, ya. Nah, ini sekarang yang rumah sakit yang sudah menggunakan ini biasanya RSUD, apotek yang sudah menggunakan sistem informasi manajemen biasanya ini adalah apotek Kimia Farma, ya. Ya, syukur-syukur kalau seandainya kamu nanti punya apotek, ya, pakai sistem informasi manajemen, ya, karena gampang, ya, melihat secara bagaimana efektif nggak efisien ketahuan. Nah, sekarang kita lihat kesiapan SDM apa saja yang harus disiapkan. Pertama, database administrator, ya. Jadi bagaimana caranya mengatur tugas administrasi, terus security officer, application developer, database user, dan network administration. Jadi tentunya di sini kita lihat masing-masing kesiapan SDM itu bagaimana. Ya, jadi tentunya harus ada bagian IT yang sebagai tugas, ya, yang mengerti mengenai program atau software. Nah, tentunya di sini selain dia mengerti dan bertanggung jawab, tentunya di sini harus adanya jaringan internet, ya. Nah, ini untuk tugas, ya. Coba ini untuk tugas, ya, nanti dikumpulkan, ya, di pertemuan keempat. Kamu pilih, mau pilih yang mana, ya. Saya minta nanti kamunya ini, ya, bisa melihat di sini, ya. Yang pertama kamu ambil, mau tempat yang mana yang kamu ambil? Apakah sistem informasi manajemen toko grosir, sistem informasi swalayan, apotek, rumah sakit, atau sekolah? Lakukan pengamatan. Apa saja di dalam sistemnya itu apa saja? Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan bagaimana menurut kamu, ya, ini dia ada informasi itu, ya, sistem informasinya bagaimana, ya, menurut level manajemennya itu bagaimana, ya. Kamu tinggal milih aja yang mana salah satu nanti kamu angkat. Kayak tadi sistem informasi manajemen rumah sakit, bentuknya bagaimana, isinya apa saja, ya. Jadi di sini kamu bisa tahu, ya, kamu bisa dapat tentunya kayak ini saya kasih contoh, ya. Oke, sistem informasi manajemen tugasnya sudah jelas. Ini materi yang saya jelaskan barusan sudah bisa diterima. Jelas, ya. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Ini contoh dari sistem informasi manajemen di logistik pemerintahan, ya, biasanya ini untuk di RSUD, ya. Saya ambil. Kamu cari nanti, ya, cari di, kalau bisa kamu cari tahu, kalau bisa jalan ya jalan, kalau enggak ya ini aja, cari secara literatur, ya.
sorry, bukan ini ya. Sorry, bukan ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya ingin bertanya. Boleh. Silakan. Siapa? Namanya saya sambil nyari ya sebentar. Kekurangan dari sistem informasi manajemen itu apa ya, Pak? Oke. Nah, untuk kekurangan sistem informasi manajemen, ya, tadi kita kan menyebutkan kelebihan-kelebihannya, ya. Ya, Nah, kekurangannya di sini, ya, bisa jadi kayak kita, kayak kamu kemarin aja kita ujian, tiba-tiba apa? Ada mahasiswa yang tidak bisa masuk ke e-kampus, otomatis server itu down. Ya, ya kalau Pak. server itu down, kita harus menggunakan server. Jadi nggak bisa. Kalau dalam penggunaan banyak, ini tidak bisa digunakan. Nah, kadang ini ya, yang kendala kelemahannya itu di sana. Kita betul-betul harus di sini bagaimana caranya kita server di sini kita betul-betul bisa recovery dari database yang ada. Ya. Kadang itu ya terlalu banyak yang akses. Nah, jadi biasanya itu yang terjadi kendala. Yang kedua adalah faktor dari internet. Kalau internetnya tidak jalan, tidak bisa, LAN-nya, jaringannya tidak jalan, otomatis ya jaringan tersebut dia akan tidak berfungsi atau sistem informasi manajemen itu dia tidak akan berfungsi. Itu kadang kelemahan-kelemahan di dalam sistem informasi manajemen. Ya. Jadi itu kekurangan ya atau kelemahan-kelemahan. Ya. Tapi kalau secara Pak. keseluruhan itu lebih enak, data itu sudah ada tercovery. Ya. Jadi baik data dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan itu sudah ada di termanage semua gitu. Enaknya gitu ya. Tapi kelemahannya itu ya pertama server down, yang kedua jaringan internet itu yang ini yang suka kendala. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup. Untuk tugas ada yang ditanyakan? Cukup jelas, Julius? Tidak terlalu. Melita? Dikumpulkannya Senin depan ya, Pak? Dikumpulkannya Senin paling lambat jam 12 Dikumpul. malam. Jam 12 malam, ya. Senin jam 12 malam, ya. Jadi kan kita kan kuliahnya Selasa, ya. Jadi Senin terakhir jam 12 malam. Oke, paling lambat. Oke, bisa ya? Nanti kamu Ya, Pak. cari tahu sistem informasi manajemen, mau puskesmas. Kamu misalnya punya saudara di puskesmas, tanya sistem informasi manajemen di puskesmas bagaimana, ya. Rasa keingintahuan itu loh kamu gali, ya. Misalnya kamu punya teman bekerja di apotek kimia farma, ya. Kamu gali sistem informasi manajemen di apotek kimia farma itu bagaimana, tanya, ya. Di rumah sakit Siloam misalnya, atau di RSUD, ya semuanya sekarang sudah pakai sistem informasi manajemen, ya ini untuk supaya pertama pekerjaan lebih efektif dan lebih efisien, ya. Jadi makanya saya mengajarkan ini supaya kamu biar tahu ya ke depannya. Jadi sekarang sudah tidak secara manual, semua sudah pakai sistem, ya gitu. Baik, jadi materinya nanti saya upload aja ke e-kampus. Contoh-contohnya nanti biasanya di dalam sistem itu yang kayak kamu buka di e-kampus gitu, ya. Kamu mau nyari apa, mata kuliah saya atau apa, kamu FRS apa, kayak gitu ya. Menu-menunya ada sendiri. Nah itu sistem itu di sana. Ya, jadi
Kalau di apotek misalnya perencanaan, ada menu di perencanaannya. Terus itu ada penjualan, ada menu di penjualannya ya. Kamu bisa juga misalnya ngelihat sistem, punya teman misalnya kerja di Indomaret. Nah, kamu tanya sistem informasi manajemen di Indomaret gimana sih? Gitu ya. Ini kamu gali buat keingintahuan itu loh ya. Karena kita manajemen ya, kita harus tahu apa saja yang di manage atau yang mengelola. Ya, kalau kita di farmasi tentunya di bidang farmasi. Oke, kalau ada yang ditanyakan lagi sampai sini? Pak. Ya, Enggak, Pak. cukup? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, cukup perkuliahan hari ini, manajemen farmasi, ya tugas tolong dikerjakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ayo, sama-sama kasih. Ya.